Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas kembali saham Antam karena ini cukup menarik ya. Karena ada perubahan dari video saya sebelumnya. Saya sudah pernah bahas ini per Februari, jadi ini kira-kira baru sekitar 2 bulan saya bahas ulang ya untuk update kuartal 4-nya. Harga per hari ini tanggal 17 April 2024 itu di 17.95. Oke, kita akan update seperti biasa kinerja harga saham, fundamental, seasonality, bandarmologi, kemudian technical di pola technical sebelumnya. Nanti kita akan bahas dan akan kedepannya seperti apa. Oke, ini masih sama ya dengan video sebelumnya ya. Listing di Bursa 97 dengan IPO price 1.400, stock split 1:5. Jadi kalau teman-teman beli sejak IPO saat ini sedang floating profit 541%, belum termasuk dividen. Ya, untuk kinerja harga sahamnya kita lihat untuk jangka panjang ini sedang naik ya. Nah, namun 3 tahun terakhir ini sampai 6 bulan masih floating minus, dan menariknya sebulan terakhir ini mulai naik lagi teman-teman ya. Dan di tahun ini 2024 ini sudah naik 5,28%. Harganya tertinggi setahun terakhir pernah di 2150, terendahnya di 1450. Ya, jadi 1405. Jadi harga saat ini sudah mulai bergeser ke mendekati harga tertingginya. Nah, untuk profile company ini masih sama ya, dia di Jakarta, ini websitenya, dia industrinya logam dan mineral. Ini saya jelaskan sedikit lagi ya teman-teman ya, buat teman-teman yang baru menonton video ini pertama kali. Jadi Antam ini berdiri 1968 ya. Dia anggota dari Mind ID ya. Komoditas utamanya apa? Dia ada biji nikel, ada ferronikel, emas, perak, bauksit, alumina, dan dia ada jasa pengolahan logam mulia. Ya, logam mulia itu emas ya. Antam melaksanakan seluruh tahapan penambangan dan pengolahan mineral termasuk eksplorasi. Jadi dia dari hulu ke hilirnya eksplorasi, dari eksplorasi mencari, kalau sudah ketemu dia nambang, dia dilebur, dimurnikan dan dipasarkan. Jadi ini dari awal sampai akhir ya. Ini nikel ya, tadi sudah disebutkan nih produknya, logam mulia dan pemurnian. Jadi dia selain menambang dia juga menerima jasa untuk pemurnian. Ya, hasilnya nanti emas batangan yang kita tahu ya, emas antam. Kemudian ada bauksit dan alumina ya. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu dari Mind ID ya. Indonesia Antam ya. Ini adalah teman-temannya ya. Oke, ini anak usahanya cukup banyak, jadi saya nggak akan bahas lagi. Teman-teman bisa cek nanti di websitenya ya untuk tahu lebih detail. Ini adalah areanya dia, area operasionalnya dia. Ya, ada logam mulia. Ini di sini ada di tambang emas Pongkor, kemudian ada pabrik pemurniannya ya, ini sudah beroperasi. Kemudian bauksit ini sudah beroperasi dan ini masih dalam proyek pengembangan yang warna biru ini ya di sini. Kemudian untuk nikel ini juga cukup banyak, ada di Konawe Utara di Sulawesi ya, terus Kolaka ya, kemudian yang ada di Maluku Utara ini juga ada yang dalam pengembangan ya. Ada juga di Pulau Gak ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk tutup tahun 2023, pendapatan terbanyak Antam itu masih dari emas, masih didominasi dari emas, yaitu 64%. Kemudian nikel, baik biji maupun ferronikel digabung itu totalnya 31,5%. Dan lainnya selain emas ini adalah 4,5%. Jadi masih sangat didominasi oleh emas dan nikel. Nah, apa yang menarik di Antam ini? Ya, nanti kita akan bahas. Ini juga ada jasa, namun ya tidak berarti ya untuk jasanya ya teman-teman ya. Totalnya 41 triliun rupiah pendapatannya, ini turun dibanding 2022 ya, turun. Nah, kemudian ini yang menarik teman-teman ya. Harga nikel ya di 2024 ini mulai merangkak naik ya. Karena apa? Dan beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 3 hari yang lalu, itu ada sanksi untuk Rusia ya, di mana nikel Rusia itu dilarang masuk ke LME atau London Metal Exchange ya. Artinya suplainya ada yang diblokir nih, ada yang diberi sanksi dan tidak bisa masuk ke dalam LME ya. Dan banyak analis memperkirakan harga nikel akan terbang gara-gara sanksi yang diberikan ke Rusia itu
ya. Itu nikel teman-teman ya. Dan gold tadi ya, emas ini masih mencapai all time high-nya dia ya, ada di 2393 per troy ounce ya. Ini masih all time high-nya ya, karena ya dipicu itu ya, ketegangan geopolitik ya di Timur Tengah, kemudian juga inflasi Amerika kemarin yang jauh lebih tinggi ya. Jadi pada lari ke emas ya, impactnya juga rupiah kita melemah karena semua pengennya pegang dolar gitu ya. Oke, itu intermezzo aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya tutup tahun ya, di mana ini tutup tahunnya di bawah ekspektasi ya, di bawah annualize ya. Jadi hanya 41 triliun dan labanya pun juga turun ya, hanya 3 triliun. Ya, secara jangka panjang ini naik ya, namun secara jangka pendek ini turun ya. Nah, kalau kita cek secara struktur pendapatannya, kita lihat di sini secara laba kotor dia cukup stabil dan sejak 2017 dia selalu double digit ya, nggak pernah turun lagi seperti ini ya. Ini mulai membaik teman-teman, dan di 2023 ini masih di 15,4, masih double digit. Kemudian laba usahanya ini juga dari dulunya kecil, sekarang sudah mulai di atas 5 ya, stabil di atas 5 sejak 2018. Dan yang menarik adalah laba bersihnya teman-teman. Laba bersihnya ini juga ini tertinggi teman-teman ya, selama 10 tahun terakhir. Ini adalah laba bersih, persentase laba bersih tertingginya. Meskipun tadi secara pendapatan turun. Dan kalau kita lihat ya, ini laba bersihnya lebih tinggi daripada laba usahanya. Kalau kita cek kenapa bisa seperti itu? Laba bersihnya ini ya, ini ya. Kalau kita lihat ternyata dari pajaknya teman-teman ya, pajaknya yang berturun secara signifikan. Ya, hampir setengahnya ini turunnya teman-teman ya. Jadi hanya karena pajak aja itu tadi laba bersihnya lebih tinggi daripada laba usaha teman-teman ya. Kita lihat pendapatannya turun 10%, HPP-nya turunnya lebih kecil ya. Jadi ini good ya teman-teman ya. Ada efisiensi. Nah, laba kotornya jadi pastinya akan turun kalau nominalnya tas turun teman-teman ya. Laba bersihnya pun turun 19,5%. Nah, untuk valuasinya seperti apa? Pada saat video ini dibuat, PBV dari 1,41, di mana rata-ratanya di 1,37. Berarti ini sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata meskipun baru sedikit. Ya. Kemudian secara pair, untuk pairnya sendiri ini masih ada di 14, di mana rata-ratanya memang cukup tinggi di 64, karena ini 2016 pernah sangat tinggi sekali ya. Bahkan ini pernah negatif ya di tahun 2014 sampai 2015 ya. Untuk earning yield sendiri sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya untuk Antamis secara earning yield masih terbilang mahal. Ya, masih terbilang mahal. Namun apa yang menarik? Yang menarik adalah ekspektasi atau forecast kedepannya tadi yang saya sudah diinfokan. Ya, untuk kondisi saat ini memang ini mahal. Ya, tapi karena tadi ekspektasi emas lagi naik all time high, nikel juga yang 30% berpotensi naik ya. Baru naik sedikit tapi berpotensi ya, dia sudah menyentuh all time high di tahun 2000, hampir menyentuh all time high di tahun 2024 ya. Jadi ekspektasi ke depan ya, karena reksadana itu kan selalu forecast ya, bukan berdasarkan saat ini ya. Forecast ke depannya ini bagus ya. Masih mahal kalau kita lihat ya, harga wajarnya berdasarkan kinerja tutup tahun 2023 itu harga wajarnya ada di 854 sampai 1200, di mana artinya harga saat ini itu kemahalan 40 sampai 110%. Jadi lebih mahal nih teman-teman dibandingkan dengan fair value-nya untuk kinerja saat ini tanpa memandang pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat ya dari analis 24 analis yang merating Antam, 17 buy, hold 6, dan yang sell hanya 1 teman-teman ya. Dan kita lihat analis itu target price terendahnya hanya di 1.500, di mana ini jauh masih di atas 1.280 ya harga wajar saat ini. Artinya ini memang ekspektasi kedepannya bakal naik. Dan tertingginya di 2.400 ya. Nah, kalau untuk dividen ini tidak rutin bagi dividen ya. Ini ada bolong di 15, 16, 17 ya. Dan kita lihat average-nya juga tidak terlalu tinggi ya. Memang 2023 ini cukup tinggi ya. Kenapa average-nya tidak terlalu tinggi? Karena earning yield-nya saja tidak sampai 10%. Jadi tidak mungkin teman-teman bisa mendapatkan dividen di atas earning yield ya.
pasti di bawahnya earning yield, kecuali dividen payout ratio-nya di atas 100%. Nah, untuk EPS-nya sendiri ini juga turun ya teman-teman ya, yang sebelumnya kalau nggak salah 150-an ya. Ini turun 10 ya. Kalau Desember ditutup seperti ini ya mestinya ini heboh ya teman-teman ya, pasti naiknya lebih tinggi. Ini turun pun harganya masih naik. Ya, dan estimasi dividen tahun 2024 nanti kira-kira 64 ya, atau 50% atau 3,6% dari harga saat ini ya, 17,95 ini salah ya. Nah, untuk kesehatan finansial ini juga terbilang bagus ya. Kita lihat quick ratio-nya ini semakin tinggi mendekati 2, current ratio juga di atas 2. Debt to equity ratio utangnya ini juga aman ya. Dulu utangnya cukup tinggi, kemudian ini sudah mulai berkurang drastis ya dan selalu turun. Jadi secara kesehatan finansial ini juga tidak ada masalah. Untuk seasonality ini menarik teman-teman ya. Secara seasonality ini prediksinya tepat ya. Bahwa dia naik biasanya di bulan April, dan di bulan April ini dia sudah naik 12,19%. Ya, kemudian nanti ada kenaikan lagi, potensi lagi di bulan Juli ya teman-teman ya, di atas 60%. Dan kalau kita lihat 2020 pada saat komoditas naik dia beggar teman-teman ya, Antam ini. Nah, kira-kira apakah nanti akan seperti itu lagi atau tidak, nanti kita akan lihat ya. Nah, untuk struktur sahamnya ini masih sama. Ini tadi main ID 65%, masyarakat 34,8% ya. Ada saham treasury kecil ya. Ini komisaris dan direksi juga kecil sekali. Peran investor asing di saham ini, nah ini cukup menarik. 2022 dia beli, 2023 dia beli cukup banyak, 2024 dia jual. Ya. Terakhir saya update di Februari dia masih jual, dan Maret pun masih jual, dan April ini ya, April ini dia berbalik membeli ya, berbalik membeli. Dan uniknya lagi, pembelian itu dilakukan per tanggal 16 April teman-teman ya. Per tanggal 16 April 45 juta lembar saham teman-teman ya. Sehingga kemarin harganya naik cukup tinggi. Nah, untuk kepemilikan retailnya sendiri ini juga cukup menarik ya. Karena apa? Setahun terakhir itu naik 8.000, dan Februari ke Maret turunnya cukup banyak, yaitu 7.000 teman-teman ya. Jadi turunnya hampir setengah hanya di bulan Februari ke Maret ya. Hampir setengah dari penambahan hampir setahun. Kita lihat ya, jumlah lembar sahamnya pun setahun terakhir masih naik, namun di Februari ke Maret ini investor retail lokal benar-benar menjual barangnya ya. Dimana per orang ini yang jual ini per orangnya di kisaran 36 juta. Namun setahun terakhir masih kalau dinetkan ini masih beli, masih masuk ya, average-nya 74 juta. Jadi yang keluar ini yang kecil-kecil teman-teman ya, yang besar-besar masih bertahan setahun terakhir ya. Di kisaran 36 juta ini sudah exit semua. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir ya, dari Maret ini kita lihat turun. Nah, di sini mulai ada perubahan ya. Jadi pada saat saya membahas video di sini ya, ini ada perubahan teman-teman, tiba-tiba dia naik dan naik lagi ya. Namun secara overall selama setahun dia masih big distribution, dan kita lihat broker summary juga masih big distribution. XC dan XL masih ada di kolom sebelah kiri, berarti masih distribusi. Nah, kita lihat teman-teman ya, cek lebih detail di data ini siapa yang membeli dan siapa yang menjual selama setahun terakhir. Kalau kita lihat ya, kepemilikannya dari 24 miliar lembar saham, hanya 8,3 miliar yang floating atau diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Inilah 8,3 miliar inilah yang membentuk harga di market teman-teman ya. Kita lihat kepemilikannya. Ya, paling besar di sini yang memiliki adalah Lokal ID teman-teman ya. Lokal ID ini paling besar memiliki, terbesar kedua itu adalah di bulan Maret 2023 ya, adalah reksadana asing. Terbesar ketiganya adalah Lokal IS. Kita lihat apa yang dilakukan. Lokal ID setahun terakhir ini membeli. Ya, kemudian yang terbesar kedua reksadana menjual. Ya, menjual, kemudian terbesar ketiga dia membeli tipis. Ya. Dan perpindahan sahamnya setahun terakhir kita lihat teman-teman ya. Lokal ID
dapat barang dari siapa nih? Banyak sekali, 3,9%. Dia dapat barangnya dari pertama institusi keuangan asing, ya. Kemudian ini reksadana asing 1%, institusi keuangan asing 1%, ya. Kemudian ada lokal CP, ada reksadana lokal, ya, yang buang barang juga, teman-teman ya. Cukup besar, ya. Jadi dari situ teman-teman ya, paling besar ya 88 juta, 81 juta, kemudian 64 juta reksadana asing dan lokal CP. Ya, ini selama setahun terakhir. Nah, teman-teman, data ini penting ya teman-teman ya, untuk mengetahui apakah akan terjadi pembalikan arah. Dan buat teman-teman yang pengen memiliki data ini, ya, tanpa harus menunggu saya menganalisa dan bisa update setiap bulan secara langsung, saya sudah menyediakan data ini yang teman-teman bisa dapatkan ya, dengan hanya membayar satu kali. Teman-teman bisa mendapat akses seumur hidup, diupdate terus setiap bulan. Itu teman-teman bisa dapat akses lebih lengkapnya di deskripsi ya. Ada saya buat video link untuk menjelaskan mengenai data ini. Oke, sekarang kita cek di Februari ke Maret ini yang menarik ya. Dari Februari ke Maret ya, kenapa berubah? Waktu itu saya membahas masih Februari. Berubah dan saya memprediksi harganya akan turun. Ternyata ada perubahan di sini teman-teman ya. Nah, jika teman-teman memiliki data ini, teman-teman bisa tahu perubahan ini langsung per tanggal 1 atau 2 ya. Local Insurance, pemilik terbesar ketiganya, dia mulai memborong saham ini, dan Local ID mulai membuang barang ini ya. Ya, ini teman-teman ya. Kemudian Local IB ini juga mulai memborong, ada beberapa yang memborong teman-teman ya. Ini yang menyebabkan harganya naik dan berpotensi naik. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini bulan April. Ya, dari Februari ke Maret ini teman-teman ya. Kita lihat ya, dari Februari ke Maret tadi harganya naik ya. Ditutup Maret naik, Maret turun lagi, kemudian naik lagi. Ya, di Maret ke April ini naik lagi teman-teman ya. Nah, di April ini juga masih naik. Jadi kalau kita lihat di 1 April sampai tanggal 17 hari ini terlihat masih netral. Padahal kalau kita lihat secara broker summary, secara garis ini diakumulasi, secara banda detektor terlihat netral. Namun secara broker summary ini ya terlihat netral ya teman-teman. Namun kalau kita lihat ya, ada perbedaan di mana XC dan XL sekarang berada di kolom paling kanan. Ya, yang tadinya setahun terakhir ada di kiri, sekarang dia ada di kanan. Dan nanti kita lihat juga di data investor retail lokal, mereka juga berjualan. Ya, jadi ini sudah mulai ada pembalikan ya. Nah, ini adalah analisa teknikal saya 13 Februari ya, waktu itu masih bulan Februari ya. Saya memprediksi harganya akan naik sedikit, kemudian turun ke 1250 dan akan turun ke sampai 1100 teman-teman ya. Dan waktu itu masih 88,6 M per hari. Nah, kita cek teman-teman ya. Nah, waktu itu di sini ya, dia akan naik sedikit, kemudian dia akan turun ke seharusnya 1280. Tapi tiba-tiba ternyata tadi kita lihat ya, dari Februari ya ke Maret, dari Februari ke Maret, ini ya teman-teman, dari Februari ke Maret dia ada local insurance yang membeli. Tiba-tiba ada pembalikan arah, ada satu orang yang borong sehingga harganya naik. Dan kalau kita lihat secara teknikal, dia terjadi breakout di MA50, dan breakout ini berhasil loh ya. Karena apa? Dia memantul di MA50 lagi dan breakout ke MA200. Nah, tinggal nanti dari MA200 ini dia kemungkinan apakah akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Nah, berdasarkan dari data Bandar Homologi tadi ya, perpindahan struktur saham itu, saya akan memprediksi bahwa saham ini akan naik ya. Jadi prediksi saya meleset ya ketika saya memprediksi harga ini akan turun. Ya, meleset karena berdasarkan data sekarang sudah berbeda ya. Kalau sebelumnya kan datanya distribusi ya. Nah, sekarang sudah mulai ada uang besar karena ada perubahan forecast ke depan meskipun fundamentalnya masih sama, bahkan cenderung turun ya di bawah ekspektasi annualized. Namun harganya naik kenapa? Karena ada ekspektasi ke depan. Ya, kemudian di ada action juga ya, ketika ada forecast ke depan tapi tidak ada action dari pemegang saham atau uang besar, ya tidak akan bergerak harganya naik. Ada sentimen ke depan bagus, kemudian ada uang besar bergerak masuk ya, ini teman-teman ya, seperti ini ya, dan kemungkinan besar dia akan naik ke 1910. Harusnya dia akan menguji dulu
ya, kan kembali ke MA 200 mungkin di 1780. Nah, dan dia jika bisa melewati ini, maka dia akan berlanjut uptrend, ya. Mungkin bisa ke 2260. Ya, meskipun ya kinerjanya turun gitu ya, kuartal 4 ini turun teman-teman ya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, pentingnya memiliki data untuk melengkapi. Jadi bukan berdasarkan data itu kita 100% bisa memprediksi arah harga ya. Tapi dengan data itu kita bisa ngerti, oh ternyata ketika saya mengincar saham Antam, wah masih distribusi ya, saya nggak mau beli dulu. Nah, ketika ada seperti ini, ya ini saatnya beli teman-teman ya. Saatnya beli, nanti kita lihat lagi di awal Mei, untuk data April apakah masih ada akumulasi atau tidak. Kalau masih ada akumulasi, kita averaging up, tidak ada masalah ya, karena orang tuh sukanya averaging down ya. Sudah tahu distribusi, di sini beli, turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi. Daripada seperti itu lebih baik kita menunggu ya, uang besar mulai masuk, kita masuk sebagian dulu karena kita nggak ngerti apakah itu masuknya hanya untuk markup atau betul-betul masuk gitu teman-teman ya. Jika benar-benar masuk, dikonfirmasi di bulan depannya lagi, kita averaging up ya, harganya pasti akan uptrend. Ya, kira-kira seperti itu analisa kelanjutan dari Antam ya. Ini ada perubahan skema, dan ini tentu saja saya memprediksi ini berdasarkan data saat ini ya. Tentu saja perlu diuji data nanti di awal Mei lagi ya. Oke, terakhir sahamnya teman-teman ya, untuk kinerja jangka pandangnya ini masih naik, namun kinerja jangka pendeknya turun ya. Valuasi masih mahal secara earning yield, tidak rutin bagi dividen, forecast-nya 3,6% di tahun 2024 ini. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60% dari bulan April dan Juli. Kemudian untuk bandarmologi Januari, ini masih Januari ya. Maret ke Maret, sorry teman-teman ya, Maret ini belum saya rubah ya, masih sebelum Maret ke Maret ini masih distribusi, ini betul, ini sudah saya cek, saya lupa merubah ini ya. 1 sampai 17 Februari meskipun tadi bandar detektor terlihat netral, namun dari line atau garis bandarmologinya naik, dan kita lihat di broker summary-nya juga, dan kepemilikan retail ini masih sedang ada akumulasi ya. Dan untuk technical tadi breakout pola downtrend ya. Dan apakah breakout ini akan berhasil nanti ya, kita hanya bisa menunggu ya. Berdasarkan data saat ini mestinya itu berpotensi tinggi untuk breakout atau berubah pola menjadi uptrend. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham Antam ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham Antam. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Oke, sampai di sini dulu aja analisa saham Antam. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.